Tumbuhan dan perkembangan dunia radio di Pekalongan kan mungkin seiring berlalunya waktu akan dilupakan dan tidak ada orang yang tahu gitu kalau kita tidak mencoba membuat sebuah dokumen iya gitu. Hanya dorongan itulah diantaranya termasuk yang mencoba apa namanya mendokumenkan pengalaman pribadi gitu loh Mbak Niken. Jadi kita dalam buku itu mencoba di awal mengkaitkan perkembangan dunia radio secara umum, kemudian mengarah ke lokal Pekalongan seperti apa perkembangannya, kemudian termasuk di dalamnya ya sekadar mengungkapkan pengalaman pribadi dari apa yang uh, pribadi saya peroleh selama menggeluti dunia radio begitu. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan teknologi dulu itu secara katakanlah amatir ya, mungkin sebagai apa namanya kesempatan mengembangkan hobi mereka yang menggeluti dunia elektronik, akhirnya ketika uh, di pasaran dan juga maksudnya spare part di pasaran, kemudian juga tentang pengetahuan perakitan uh, transmitter radio itu sudah mulai memasyarakat, khususnya kalangan muda di Pekalongan itu mengadakan eksperimen gitu loh lewat radio percobaan itu seperti itu. Iya seperti itu, dan ada mungkin di beberapa lokal kecil sekelompok pemuda mencoba itu bereksperimen tentang membuat pemancar radio yang akhirnya ketika itu bisa diwujudkan dalam artian membuat rangkaian receiver yang dirangkai sendiri bisa berfungsi, akhirnya kan tinggal memberi konten ya mau diapakan ini ketika sudah kita bisa memancarkan gelombang radio semacam ini lah. Iya, di awalnya begitu. Makanya setelah itu kan bagaimana memberi isi dari tadi gelombang yang bisa dipancarkan itu lah bertambah lagi dari dulunya eksperimen itu dilakukan oleh para pemuda kalangan muda yang istilahnya lebih bisa atau lebih berminat ke dunia teknisnya. Sekarang tinggal memberi konten isinya, nah itulah akhirnya uh, mencoba berhimpun mereka-mereka yang tertarik untuk juga mencoba memberikan isi dengan melakukan siaran di media yang bisa dibuat itu pemancar yang bisa diudarakan itu. Hmm. Iya. Jadi begini, eh, sebagai orang atau masyarakat biasa, kebetulan di keluarga itu kan ya menjadi salah satu apa namanya sumber hiburan yang dinikmati keluarga kan waktu itu radio transistor gitu ya. Kemudian lewat radio itu dulu mungkin masih belum menjamah ke frekuensi FM gitu yang masih katakanlah orang kalau nyetel SW2 itu radio di luar negeri, SW1 itu short wave-nya itu digunakan untuk radio-radio nasional. Itu di awal di keluarga itu ya itu yang dinikmati sebagai sumber apa namanya hiburan lah katakanlah ketika kumpul apalagi sambil istirahat itu kan begitu lah. Sebagai seorang anak kecil yang di keluarga ada seperti itu kan seakan-akan agak familiar akrab lah dengan radio sehingga menikmati sampai-sampai katakanlah
warna suara dari masing penyiar itu, sekalipun belum ngomong penyiar itu siapa, sudah wah ini yang baca berita Sasri Rais, ini Hasan Asari, ini suara siapa, itu sudah lekat karena saking biasanya gitu loh Pak. Iya lah, kemudian juga misalnya agak keren sedikit radio di luar negeri untuk siaran Indonesia juga, misalnya ABC Australia, Radio Nederland, Deutsche Welle dan sebagainya, kan ada siaran untuk Indonesia ya, kadang-kadang suka dengar juga. Lainnya dengan keakraban itu kan pribadi saya kan merasa tertarik. Kemudian ketika kebetulan perkembangan radio itu sudah mengarah dari amatir kepada radio siaran broadcast, maka kan kedekatan saya dengan radio mendorong saya untuk ikut masuk ke dalamnya gitu loh, ikut menjadi penyiar lah katakanlah seperti itu. Dan kebetulan peluang itu terbuka ketika saya waktu itu masih sekolah pada masa peralihan tahun ajaran, banyak waktu luang. Waktu itu saya masih di tingkat menengah atas kelas 2 itu, waktu itu mencoba mendaftar gitu, mencoba mendaftar dengan beberapa orang yang ikut mendaftar ya, semacam ada seleksi dan training. Ya saya yang beruntung lah, satu yang bisa terekrut, akhirnya pada posisi penyiar remaja atau penyiar pelajar saya bisa masuk ke situ. Nah, dengan hal semacam itu ya sudah, akhirnya karena dulu hanya sebagai angan, sebagai penikmat siaran radio, sekarang menjadi pelaku. Ya sudah, walaupun hanya waktunya terbatas, mungkin kalau pulang sekolah atau kalau malam hari, itu terus saya jalani ya, katakanlah sebagai penyaluran hobi dan sebagai hiburan secara pribadi seperti itu. Tapi karena ya mungkin ada semacam apa ya, kecocokan jiwa saya di dunia radio, walaupun paruh waktu, akhirnya ketika sudah berkembang terus, saya termasuk yang direkrut untuk menjadi pelaku di dalamnya. Itulah yang akhirnya saya ya sampai detik ini, sampai sekarang ini masih tetap ya berada di dalam apa namanya dunia radio lah sebagai pelaku gitu.